Lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sini nggak? Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan. Dan Kalista kali ini akan membersamai Anda selama 1 jam ke depan. Dan kali ini membahas topik yang menarik, kecil tapi ganggu. Yuk, kenali cacingan. Dan sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Langsung saja kita sapa. Ada Dr. Asri Kurnia Ramadhani, Dokter Umum RSUD Muntilan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar, dokter? Baik sekali di sini. Oke. Mbak Kalista gimana kabarnya? Alhamdulillah dong, sehat terus. Semoga sehat terus ya, terus dokter. ya, Mbak. Baru musim batuk pilek ini. Oh, bener banget. Oke, dokter. Kita akan membahas mengenai cacingan ini selama 1 jam ke depan. Dan udah ready ya, dokter? Sudah dong. Siap. Oke, Sobat Gemilang, untuk Anda yang pengen bergabung, Kalista membuka kesempatan kali ini di chat WA 081578989668. Siaran kali ini bisa Anda simak juga di live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, langsung aja, dokter. Kita butuh penjelasan nih mengenai cacingan itu dulu. Monggo, silahkan. Oke, siap. Ya, cacingan ya kemarin kan sebenarnya udah lama ya, Mbak. Cacingan itu nggak booming gitu, tapi akhir-akhir ini kan booming lagi nih setelah ada yang meninggal di Sukabumi ya. Nah, banget. Cacingan itu apa sih? Sebenarnya cacingan itu adalah infeksi cacing di dalam usus gitu. Nah, cacing-cacing ini hidup di dalam usus, dia menyerap nutrisi yang harusnya diserap sel, jadinya tubuh kekurangan nutrisi gitu. Dan ini, kalau di negara-negara kayak Indonesia ya, itu dia banyak yang terkena karena memang tanahnya subur, banyak yang sering main tanah juga gitu. Terus cacingan ini sendiri menginfeksi tubuh manusia. Ini lewat mana sih, dokter? Terus ntar dia tuh kemana gitu? Cacing itu masuk lewat tubuh manusia ada 2 cara biasanya. Yang pertama lewat makanan, lewat mulut gitu ya. Tapi yang kedua bisa juga lewat sela-sela jari kaki. Nah, yang pertama lewat mulut itu bisa bareng sama makanan atau bisa juga dari tangan yang kotor, terkontaminasi telur cacing, terus dia makan, kebetulan telur cacing ini nemplok di makanannya. Jadi deh kita telur yang menetas jadi cacing, cacingnya berkembang biak, nutrisinya terserap semua. Kemudian ya kita jadi kekurangan nutrisi itu lagi. Terus dokter, gejala ketika ini kan banyak terjadi di anak-anak ya, dokter? Terutama anak-anak. Tapi kalau orang dewasa itu juga bisa kena cacingan juga, dokter? Bisa, tergantung bagaimana dia makan, pola makannya, sama apa resikonya. Kalau misalnya sering bekerjanya di tempat yang banyak tanah kayak pekerja kebun atau petani gitu, tingkat untuk kena cacingannya lebih tinggi daripada orang-orang yang kerjanya misalnya kantoran gitu ya. Terus dokter, gejala dari cacingan ini sendiri itu bisa dilihat secara kasat mata nggak sih? Atau itu harus kita cek ke dokter? Ini nanti periksa apa gitu? Monggo. Biasanya ini dulu ya, sakit perut. Yang utama itu sakit perut. Nanti lama-lama kalau misalnya cacingnya sudah banyak, perut ada kayak benjolan di perutnya gitu. Terus kalau misalnya di anak-anak bisa juga ada gatal di daerah dubur.
gitu. Okay. Kadang-kadang kan ada tuh anak-anak yang ini kok gatal malam, terutama malam hari ya. Ini kok gatal daerah duburnya gitu. Terus selain itu kadang juga bisa membuat diare. Diare pada anak-anak, pada dewasa juga bisa. Terus selain itu kekurangan darah tubuhnya. Karena daerahnya terserap dari cacing itu buat hidup cacingnya. Oke. Dokter bisa dijelaskan nggak kenapa waktu kerasa gatal itu waktu malam hari? Itu terutama ini pada kasus cacing kremi ya. Kalau cacing-cacing yang lain biasanya enggak. Ini khas banget di cacing yang namanya cacing kremi. Nah, cacing kremi ini dia itu awalnya ada di usus. Cuma kalau yang cacing dewasa yang perempuan, yang betina, itu dia akan bertelur. Nah, bertelurnya di daerah anus. Telurnya ini menetas di malam hari. Memang dia siklusnya di malam hari, bukan di siang hari atau bukan di pagi hari, tapi memang di malam hari. Dia menetas di situ, jadinya gatal-gatal deh, digaruk-garuk. Bisa jadi nih kalau pas malam gitu kan pas tidur anaknya nggak kerasa nih dia garuk-garuk, nggak cuci tangan, ya kemakan lagi telurnya gitu. Oke, seperti itu ya dokter. Dokter, terus kalau cacingan itu kan ada yang cacing yang masuk atau dari telur cacing itu sendiri terus beranak di dalam perut gitu ya. Nah, siklusnya hidup itu berapa lama sih dokter untuk dia bertelur lagi di dalam perut seperti itu dokter? Kurang lebih ada 1 bulan. Jadi dari menetas hingga jadi cacing besar yang mau siap untuk menetas lagi itu kurang lebih 1 bulan. Nah, makanya cacingan itu biasanya memang enggak yang langsung terdeteksi gitu sih. Nanti dia akan muncul gejala-gejala dulu, baru kita bisa lihat cek lebih lanjut. Biasanya yang dicek itu fesesnya, atau kalau misalnya pas di yang cacing kremi tadi itu kita tes di daerah dubur anaknya. Kebayang nggak, Mbak? Agak sedikit serem. Tapi ya gimana lagi, harus diobati seperti itu ya dokter ya? Iya, sebenarnya dia nggak yang membahayakan nyawa kalau terdeteksi. Itu kalau yang di kasus Sukabumi itu kan dia sampai membahayakan nyawa karena memang neglected ya, nggak terdeteksi gitu. Gitu. Terus dokter, kira-kira ada berapa macam cacing sih dokter yang mungkin bisa masuk atau bertahan di dalam tubuh kita sendiri? Kalau cacing biasanya di Indonesia itu ada 4. Yang satu cacing tambang, yang kedua cacing pita, yang ketiga cacing kremi tadi, terus yang keempat cacing gelang. Kalau yang cacing tambang nih, dia bisa masuk lewat sela-sela jari kaki. Ya. Kenapa kok di situ? Karena di situ yang kulitnya paling tipis gitu. Apalagi kalau misalnya orang dewasa nih ya bisa terkena cacing itu, dia pekerja kebun, nggak pakai sandal, cacingnya kecil, ini masuk lewat sela-sela jari itu. Nanti ada bentukannya di telapak kaki, di punggung kaki. Ada telapak kayak ada gambaran kayak alur-alurnya. Itu dia terinfeksi. Itu cacingnya sendiri ya dokter? Itu cacingnya sendiri, jalan-jalan. Wow. Terus kalau cacing pita dokter? Kalau cacing pita itu biasanya dia ada di daging yang nggak matang. Bisa di daging dari sapi atau daging hewan-hewan lain. Kalau cacing masih lanjut dokter? Enggak, udah itu. Kalau cacing gelang dokter? Kalau cacing gelang dia biasanya kita makan telurnya. Terinfeksinya lewat cara makan dari telur cacing gelang itu. Telurnya nanti menetas di usus, jadi cacing dewasa. Biasanya karena nggak cuci tangan atau makan yang terinfeksi, ada telur cacingnya di situ, sayur gitu. Terus dokter, yang paling sering terjadi di Indonesia ataupun sekarang ini ya di lingkungan Kabupaten Magelang lah, ini kasus cacingan yang seperti apa dokter? Yang cacing gelang biasanya.
Oke. Itu terjadi pada anak-anak? Pada anak-anak. Kemarin habis dapat kasus kayak gitu Mbak di IGD. Ada anak yang datang itu keluhannya diare. Tapi ternyata saat dicek di map di feses-nya itu ternyata ada cacingnya, cacing kecil-kecil gitu. Itu yang bikin kok masih bisa tahun 2025 ya ini ya. Masih ada aja cacingan. Itu karena lingkungan juga dokter? Karena lingkungan. Biasanya kalau itu kan pada anak-anak ya kasusnya. Nah ini biasanya karena dia kan makannya itu ya masih anak-anak, namanya anak-anak ya masih sembarangan. Dia nggak cuci tangan sebelum makan. Jadi habis main tanah nggak cuci tangan. Ya udah deh itu telur. Kebetulan di tanah itu ada telur cacingnya. Ya telur cacingnya masuk ke dalam ususnya dia. Terus dokter, kira-kira kalau bayi atau anak-anak itu kan dapat juga obat cacing dari posyandu. Iya. Nah, itu efektif juga dokter? Itu efektif. Ya. Tiap bulan 2 tahun sekali ya? 2 kali setahun ya? Bulan Februari sama bulan Agustus itu biasanya diberikan bersama vitamin A. Dan ini memang di program dari pemerintah untuk mencegah cacingan di Indonesia. Berarti kalau udah makan obat itu, kita kan nggak pernah tahu dokter yang namanya anak-anak pasti suatu saat bisa main tanah lagi, terus nggak sengaja ada telur cacing juga yang kemakan, itu bisa terbunuh dengan obat cacing itu dokter? Harapannya dia bisa mencegah, cuma tetap yang utama itu cuci tangannya. Ya, jangan sampai makan itu kok pakai tangan yang kotor gitu. Utamanya itu. Ya. Kalau yang lain ya usahakan buang air besar itu jangan di sembarang tempat. Usahakan buang air besarnya di jamban gitu. Siap. Aduh, menarik banget kalau ngomongin soal cacingan, apalagi ini fokusnya jadi ke anak ya dokter. Iya, biasanya ke anak-anak yang lebih sering. Kalau yang dewasa kan sudah bisa menjaga kebersihan ya, sudah bisa cuci tangan sebelum makan, sudah teratur. Jadi memang yang dewasa jarang terkena. Kalau tidak bekerja di tempat-tempat tertentu, dia jarang terkenanya. Gitu. Siap deh. Dokter, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi. Untuk Anda Sobat Milang yang pengen bertanya, Kalista masih buka kesempatan di line WA 08157968968. Tetap bersama kami. Kalista Apsari menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja Mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya Mbak, tapi saya tuh gemes, dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah Mbak kalau begitu, makasih ya Mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aduh, Duk, kok omahe reget banget ki piye? Engko nek putuku kena stunting piye nek omahe reget ngene iki? Lah, napa hubungane stunting kali omah reget, Bu? Anak-anak ki rentan kena penyakit, Duk. Apa meneh nek lingkungane reget, bisa kena stunting. Dadi kudu ati-ati. Walah, ngoten, Bu. Nggih. Kula resik sakniki. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi maupun sanitasi yang tak memadai. Mari cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dengan didampingi empasi sehat, selalu pantau tumbuh kembang anak dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan. Dan kali ini membahas topik yang menarik, kenali cacingan kecil tapi ganggu. Dan masih juga bersama narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Dr. Asri Kurnia Ramadhani selaku Dokter Umum RSUD Muntilan. Dokter, masih semangat dong hari ini? Masih, Mbak. Oke, siap. Kita membahas cacingan yang sering terjadi pada anak-anak juga ya, Dokter. Iya. Dan Dokter,
Kalista mau tanya nih kali ini, peran pemeriksaan feses dalam mendiagnosis cacingan ini sendiri, ini apa sih dokter? Monggo. Kalau pemeriksaan feses itu dia gunanya buat menegakkan diagnosis. Jadi nanti kan dilihat tuh fesesnya, dilihat di bawah mikroskop, gambarannya telurnya tuh kayak apa sih? Ada telurnya nggak sih di fesesnya itu? Terus telurnya itu yang seperti apa? Nanti tiap spesies cacing, tiap jenis cacing, dia beda-beda bentuk telurnya. Oh, gitu. beda-beda ya dokter. Iya. Oke. Macam-macam sesuai jenis cacingnya. Gitu. Oke. Terus kira-kira itu kalau pemeriksaan di rumah sakit, ya contohnya di RSUD Muntilan, ini nanti opname juga dokter? Biasanya tergantung dari keparahan penyakitnya. Kalau anak masih aktif, belum ada tanda kekurangan cairan, dehidrasi seperti itu, masih bisa makan, masih bisa minum, biasanya tidak opnam. Itu nanti dicek lab lewat poliklinik. Seperti itu. Oke, jadi bisa rawat jalan ya bisa dokter. Rawat jalan. Oke. Terus kalau obat yang biasa diresepkan untuk mengobati cacingan ini sendiri, ini bagaimana sih cara kerjanya dokter? Kalista penasaran. Pasti sahabat Gemilang juga penasaran nih. Obat yang biasanya diresepkan itu obat anti cacing ya. Obat anti cacing ini nanti dia fungsinya akan menyerang ke cacing yang dewasa. Gitu. Biasanya diresepkan ada yang 3 hari, ada yang 1 hari, gitu. Tergantung keparahan tergantung kondisi masing-masing. Gitu. Biasanya ada juga beberapa dokter yang akan mengulang pemberian itu seminggu kemudian, gitu. Untuk memberantas ya istilahnya, memberantas dari telurnya. Terus apakah ada efek samping juga dokter dari obat yang diberikan dokter, terus yang diulang juga seperti itu dokter? Biasanya efek sampingnya mual, makanya anjuran pemberiannya itu sesudah makan, diberikan sesudah makan gitu. Oke, siap. Sebenarnya nggak ada ini khusus ya, maksudnya waktu untuk meminum anti cacing itu nggak ada waktu khususnya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tapi itu setelah makan. Diusahakan setelah makan. Itu khusus untuk anak kecil juga ya dokter? Anak kecil juga sama. Siap. Sobat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan buat yang ingin bertanya di chat WA 081578968968. Tapi sekarang dokter, kita ke Instagram dari RSUD Muntilan dulu. Ini yang sudah bergabung, ada Rifki Bray. Dok, kalau balita kadang BAB-nya tuh cair tapi tidak diare, itu apakah ciri-ciri dari cacingan juga dokter? Biasanya kalau balita diare itu nggak bisa langsung ke cacingan ya. Dia sebabnya bisa karena infeksi bakteri, bisa infeksi virus, yang lebih banyak itu. Terus bagaimana cara membedakannya dengan infeksi karena cacing? Itu balik lagi ke tadi, kita cek dulu fesesnya, apakah ada telur di feses itu atau enggak gitu. Selama tidak ada telurnya, berarti itu bukan karena cacingan. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rifki Bray yang sudah bergabung di live Instagramnya RSUD Muntilan ya. Lanjut lagi, ini ada Vivi di Muntilan. Dokter, apa dampak cacingan terhadap pertumbuhan anak? Monggo. Siap. Cacing itu kan dia hidupnya di usus ya, dia menyerap nutrisi yang harusnya dipakai anak-anak untuk tumbuh kembang, gitu. Jadi dampaknya ya anak itu akan kelihatan lemah, lesu, karena kekurangan darah terutama. Dia selain itu dia juga jadi tumbuh kembangnya di bawah anak-anak seusianya. Gitu. Jadi itu bisa menyebabkan stunting juga nggak sih dokter? Salah satu penyebab stunting bisa disebabkan karena itu. Cuma tidak semua stunting karena cacingan. Siap. Berarti bisa juga menyebabkan anemia ya dokter? Bisa, karena nutrisinya diambil cacing semua. Gitu. Kalau ke konsentrasi belajar anak, ini apakah juga bisa terganggu dokter?
kalau misalnya sudah sekolah, anak ini karena nutrisinya laki-laki ya, karena nutrisinya diambil cacing, dia jadi nggak fokus biasanya ke sekolah, gitu. Mungkin nilai-nilainya akan nurun, dia di sekolah jadi lemes, lesu, tidak bertenaga buat belajar ya, nggak semangat buat belajar, buat main aja mungkin jadi les-lesan gitu. Ya. Oke, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi. Ini ada lagi Agus di Magelang. Dokter, tetangga saya anaknya kayaknya ada yang cacingan, tapi tidak segera diobati. Ini kira-kira apa yang terjadi kalau cacingan tuh nggak segera diobati, dokter? Monggo. Sebenarnya ada contoh yang nyata ya, yang di Sukabumi itu, yang bisa sampai meninggal. Pada kasus tertentu yang memang benar-benar ya orang tuanya tidak care gitu ke anaknya ya, itu bisa sampai meninggal dunia karena cacingnya berkembang di perut. Dia bisa jalan-jalan nih cacingnya, bisa jalan-jalan ke paru, bisa sampai ke otak juga. Cuma itu kejadiannya jarang sekali karena sebelum dia cacingnya itu berkembang biak, biasanya sudah ada keluhan dulu nih. Keluhannya biasanya perutnya sakit, ada benjolannya di perut gitu, dan diare biasanya, kebanyakan orang-orang diare. Oke, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Agus tadi ya. Dokter, Kalista mau tanya nih, cacingan itu bisa nular dari satu orang ke orang yang lain nggak sih, dokter? Kalau cacing menular langsung itu nggak bisa ya, tapi dia bisa diperantai. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kalau misalnya anak yang terinfeksi cacingan, dia BAB sembarangan, terus dia kotorannya ini, fesesnya ini, dia terhinggap dari lalat misalnya. Lalat ini dia akan pergi ke makanan yang bersih. Nah, makanan yang tadinya bersih ini sudah terinfeksi. Kalau misalnya dimakan bisa nih dia tertular. Gitu. Oke, ada lagi? Sepertinya itu. Kalau misalnya yang massal, infeksi cacingan massal itu bisa diinfeksi cacing pita. Cacing pita ini kan dia menularnya lewat daging yang tidak dimasak. Nah, kalau misalnya ada banyak orang yang makan daging sapi misalnya ya, jadi daging sapi ini tidak dimasak dengan baik, dia dimakan berbanyak orang. Nah, semua orang yang makan daging yang mengandung telurnya ini bisa tertular gitu. Oke, siap. Terus dokter, kira-kira kapan nih seseorang tuh harus segera mencari bantuan karena gejala dari cacingan ini sendiri, dokter? Kalau untuk dari gejala cacingannya, misal ada BAB cair, nggak berhenti, atau ada nyeri perut, itu segera saja pergi ke dokter. Dengan catatan memang ada risiko, ada faktor risikonya ya. Misalnya kerjanya di perkebunan, di pertanian, atau sering mengolah tanah. Itu kalau untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak tadi ketika BAB cair atau mencret gitu. Atau gatal di malam hari. Biasanya sih gatal di malam hari yang jadi kayak sinyalnya kenapa dari anak ini dia terkena cacingan gitu. Oke, terus dokter, gimana sih penanganan dari cacingan di rumah sakit sendiri, atau gimana nih kita harus waspada sendiri ke anak kita sendiri, mungkin yang sebelum atau janganlah kalau kena cacingan seperti itu, dokter? Ya, kalau di rumah sakit pada anak yang rawat inap itu kita ganti dulu cairannya. Biasanya karena rawat inapnya karena kekurangan cairan. Nah, ini kita ganti dulu cairannya dengan rehidrasi. Kemudian kita berikan obat untuk gejala-gejala yang lain, mual muntah mungkin atau nyeri perut, kita berikan obat untuk gejala-gejala itu. Lalu gejala penyebab utamanya cacingannya tadi, kita berikan obat anti cacingnya. Gitu. Kalau untuk pasien-pasien yang rawat jalan karena tidak ada kekurangan cairan, itu kita cukup berikan anti cacingnya saja. Oke, siap. Oke, sahabat Gemilang, Kalista masih membuka kesempatan buat Anda yang maybe sekarang ini pengen bertanya seputar cacingan ini di line WA 081578968968. Dokter, ini ada pertanyaan juga yang sudah bergabung
dari Wahyu di Muntilan. Dokter, apakah ada perbedaan dalam penanganan atau dosis obat cacing untuk ibu hamil atau menyusui? Terus kira-kira rekomendasinya apa sih dokter? Monggo. Ya, perlu catatan dulu ya kalau wanita hamil, terutama di 3 bulan pertama kehamilan itu tidak boleh untuk meminum obat cacing karena itu akan membahayakan janinnya. Gitu. Jadi yang bisa diminum adalah pada wanita hamil di trimester 2, 3 atau menyusui gitu. Dan obat dosisnya sama seperti dosis orang dewasa. Gitu. Tapi itu wajib nggak sih dokter? Kalau pada orang yang tidak berisiko, kerjanya tidak dengan tanah, tidak berhubungan dengan tanah, itu tidak perlu. Cukup kalau menjaga sama ibu kesehatan. hamil itu juga dokter? Tidak perlu. Nggak perlu. Belum ya? perlu. Siap. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak atau Mas Wahyu ya yang ada di Muntilan. Oke dokter, kira-kira tantangan terbesar nih dalam melakukan pemberian obat cacing secara efektif itu seperti apa dokter? Kalau tantangannya biasanya anaknya nggak mau minum obat. Gitu. Tapi ini bisa dihindari dengan cara memberikan obat cacing itu yang bentuknya sirup. Dia kan ada rasanya ya, manis gitu. Jadi obat cacing ini lebih mudah untuk diminum anak. Kalau yang bentuknya tablet mungkin agak lebih susah, lebih effort orang tuanya untuk memberikan gitu. Cuma untuk kebaikan anak, demi kebaikan anak, kita harus tetap berikan. Usahakan diberikan usaha yang maksimal lah untuk anak itu. Effortnya harus harus ada. Tapi itu bisa digerus juga kan dokter? Bisa. Soalnya Kalista juga pernah dapat buat anak nih, harus digerus seperti itu. Nggak apa-apa kan dokter? Nggak apa-apa. Selama anaknya mau makan lah, itu nggak masalah. Mau digerus, mau dilarutin dulu, itu bisa. Siap. Terus dokter, kalau obat cacing ditunda, ini kira-kira pada kondisi apa sih? Kayak mungkin anak itu lagi demam, itu apakah boleh diberikan obat cacing ini sendiri dokter? Nah ini kalau misalnya anaknya demam, itu sebaiknya pemberian obat cacingnya ditunda dulu. Karena sistem imunnya adik kan berarti baru bermasalah nih, baru menyerang ke infeksi yang baru dia derita. Jadi sebaiknya ditunda dulu pemberiannya. Selain itu pada anak-anak yang ada infeksi perut itu juga ada keluhan BAB cair atau nyeri perut, itu ditunda dulu. Terus pada anak yang gizinya kurang atau gizinya buruk itu juga sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Gitu. Khusus untuk anak yang lagi demam ya dokter? Iya. Oke, siap. Terus dokter, apakah orang dewasa ini perlu minum obat cacing secara rutin? Jangan dijawab dulu dokter. Oh iya, siap. Untuk Anda Sobat Gemilang, jangan kemana-mana juga. Kalista masih menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan. Membahas topik yang menarik, kecil tapi ganggu, yuk kenali cacingan. Dan jangan lupa Anda bisa bergabung di line WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Nyun sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari
bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke Posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada. Mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan diedit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Bu, lah di sini toh. Dari mana? Bapak cari-cari dari tadi loh. Ibu cuma dari toko sebelah kok, Pak. Belanja. Loh, Bu, kok belanjanya makanan instan semua toh? Ibu kan lagi hamil. Mbok yo beli sayuran, buah, makanan bergizi sebagai asupan nutrisi yang baik untuk bayi dalam kandungan toh, Bu. Abisnya, Ibu kok lagi doyan-doyannya makan mie instan ya, Pak? Bu, mencegah stunting pada anak perlu dilakukan sejak masa kehamilan. Anak yang mengalami masalah pertumbuhan sejak di dalam kandungan akan berisiko mengalami stunting pada saat balita kelak. Stunting ki apa toh, Pak? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Biasanya bayi di bawah 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari usianya. Gitu, Bu. Oh, iya deh, Pak. Mulai sekarang Ibu jaga pola makan. Kalau gitu, minta duitnya lagi dong, Pak, buat belanja sayuran. Lah, kok duit lagi toh, Bu? Yung. Ayo cegah stunting dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, menerapkan pola hidup sehat, serta memperhatikan sanitasi dan kebersihan air. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Pulang kuliah lapar. Time to eat. Pesen Babang Food fast food, soft drink, terus apa lagi ya? Fast food terus. Nih, lihat isi piringku. Nasi, lauk, sayur, buah. Lengkap kan? Remaja kayak kita saatnya jika pola makan dan bergaya hidup sehat. Karena besok kita akan jadi calon ibu loh. Yang tentunya pengen menghasilkan generasi sehat, cerdas, dan bebas stunting. Nah, tuh tahu.
Kualitas remaja menjadi kunci cegah stunting. Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi kebutuhan gizi anak yang sesuai pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Konsumsi protein pada menu harian balita usia di atas 6 bulan. Lengkapi imunisasi dan sanitas. Penuhi kebutuhan asupan nutrisi bagi ibu hamil, serta meningkatkan kualitas remaja putri dengan menjalankan pola hidup sehat dan makanan bergizi seimbang. Cegah stunting itu penting. Ciptakan gerakan bebas stunting untuk Indonesia yang lebih maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih Bun, padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Kalista Apsari masih menemani Anda kali ini di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan RSUD Muntilan membahas topik yang menarik, kecil tapi ganggu, yuk kenali cacingan. Dan masih juga bersama narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Dr. Asri Kurnia Ramadhani, Dokter Umum RSUD Muntilan. Dan untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen menyaksikan kami, Anda bisa di YouTube Gemilang FM Official, dan buat Anda yang sekarang ini pengen mendengarkan kami secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan jangan lupa bisa juga di Instagram dari RSUD Muntilan. Sekarang ini masih live ya. Dan dokter, panggilnya Dokter Asri aja ya? Boleh. Dokter, kita masih membahas tentang cacingan ini sendiri. Tadi Kalista juga sempat bertanya, tapi belum terjawab. Apakah orang dewasa perlu minum obat cacing secara rutin, dokter? Mangga. Kalau orang dewasa kan dia sudah bisa sebelum makan sudah bisa menjaga kesehatan, kebersihan. Sebelum makan dia bisa cuci tangan dulu. Terus kalau habis buang air besar itu bisa cuci tangan lagi dengan sabun. Itu kalau orang dewasa belum perlu untuk minum obat cacing secara rutin untuk pencegahan, kecuali kalau pekerjaannya atau kesehariannya itu berhubungan dengan tanah, pekerja kebun, petani, begitu. Karena sering berhubungan dengan tanah dan resikonya tinggi untuk terkena cacingan, nah itu ada bagusnya untuk minum obat cacing secara rutin. 6 bulan sekali. Terus untuk anak kecil, ini bisa dijelaskan lagi dokter untuk minum obat cacing secara rutin ini seperti apa? Monggo.
kalau untuk anak kecil karena dia resiko untuk terkena cacingan itu tinggi, bagusnya dia minum obat cacing secara rutin. Pada anak usia kurang dari 6 tahun, 5 tahun ya, itu kan masih posyandu nih. Nah, biasanya obat cacing itu diberikan melalui posyandu. Begitu. Kalau anak usia sekolah sampai usia 12 tahun yang dianjurkan itu biasanya diberikan bisa saat melalui program BIAS atau dari sekolah masing-masing. Biasanya disalurkannya lewat sekolah masing-masing. Gitu. Oke, siap. Dokter, kalau misal nih kita mau mengobatkan anak kita di RSUD Muntelan, terus cek cacingan, ini bisa juga ya dokter? Ini seperti apa? Nanti proses caranya, monggo. Prosesnya selama anak ini bukan gawat darurat, dia bisa lewat ke poli anak. Nanti ke poli anak, konsultasi dengan dokter spesialis anak di sana. Kemudian setelah itu dari dokter spesialis anak akan merekomendasikan perlu tidak sih kalau dicek fesesnya, gitu. Sudah perlu atau belum? Kalau misalnya belum perlu, kemungkinan besar tidak akan dicek. Tapi kalau memang dari dokter spesialis anaknya sudah merekomendasikan, maka akan dicek untuk fesesnya. Oke, itu bisa dilakukan di RSUD Muntilan pada hari atau jam kerjanya? Pada setiap hari bisa, Senin sampai Sabtu pada jam kerja. Di atas mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oke, kita ke poli anak dari jam 7 sampai jam 2 siang ya dokter? Ya, tapi pendaftarannya tutup jam 11. Oh, pendaftaran tutup jam 11. Oke, siap. Bisa tanya-tanya juga secara online ya dokter di Instagram dari RSUD Muntelan ini sendiri? Bisa, nanti ditanyakan dulu lewat Instagramnya. Kemudian nanti akan diarahkan dari petugas ke poli apa, jam berapa, begitu. Bisa juga daftar online lewat akun Simponi, itu bisa daftar online di sana. Oke, akun Simponi, kayaknya ini baru ya? Aplikasi Simponi sudah beberapa lama ini kok. Oke, siap. Jadi bisa di-download di App Store, bisa, atau di Google Play ya dokter? Google Play, lewat Google Play bisa. Aplikasi Simponi. Oke, aplikasi Simponi. Jangan lupa Sobat Gemilang buat anak yang pengen cek ke dokter atau pokoknya yang berhubungan di RSUD Muntilan ya dokter, pendaftaran poliklinik bisa lewat aplikasi Simponi. Oke, siap. Oke, untuk yang terakhir dokter, gimana nih pesan-pesannya untuk warga terutama yang ada di Kabupaten Magelang tentang cacingan ini sendiri? Monggo. Seperti judul kita ya Mbak, cacingan itu kecil tapi ganggu, nggak kelihatan dia. Jadi kita sebisa mungkin harus mencegah. Gimana sih cara mencegahnya? Satu, kita harus jaga kebersihan. Sebelum makan, kita harus cuci tangan yang bersih, menjaga kebersihan makanan kita juga. Kemudian buang air besar tidak boleh sembarangan, tidak boleh di sungai ya Mbak. Dan yang terakhir harus sebisa mungkin pada anak-anak itu diberikan obat pencegahan, obat cacingan, minum obat anti cacing dua kali setahun, setiap 6 bulan sekali, begitu. Oke, dan jangan lupa ikut posyandu ya buat anak-anak ya, jangan sampai terlewatkan ya dokter. Iya, nanti tiap bulan Februari sama Agustus bareng vitamin A biasanya pemberiannya. Oke, siap. Baik, terima kasih Dr. Asri Kurnia Ramadhani selaku Dokter Umum RSUD Muntilan yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang mengedukasi kita semua tentu sahabat Gemilang tentang kenali cacingan kecil tapi ganggu. Terima kasih dokter sudah hadir, udah mengedukasi kita semua. Sama-sama Mbak Kalista. Sehat selalu, pokoknya sukses selalu ya dokter. Amin. Semoga kita sehat-sehat terus ya Mbak. Amin. Oke, dan sahabat Gemilang sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari dan juga Dr. Asri Kurnia Ramadhani, Dokter Umum RSUD Muntilan yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial membahas topik yang menarik, kecil tapi ganggu, yuk kenali cacingan. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri, sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.